Halo teman-teman semua, lebih generasi Gen Z. Kali ini saya, Maria Alpina, akan membawakan mengenai ketakutan tertinggal di era digital, memahami kecemasan Gen Z. Gen Z perlu ketahui bahwa tingkat kecemasan mereka seperti apa, dan kali ini saya akan membahas mengenai FOMO dan cara mengatasinya. Mari kita simak. Apa itu FOMO? Pasti teman-teman juga sering mendengarkan kata FOMO, tapi teman-teman sendiri malah tidak tahu apa arti FOMO. Nah, FOMO sendiri itu adalah sebagai bagaimana rasa cemas yang timbul dari perasaan seseorang yang mungkin kehilangan momen penting mereka, kesempatan dan pengalaman positif yang dialami orang lain. Seringkali diperkuat oleh feed yang tidak pernah berhenti di media sosial. Nih teman-teman sering mungkin 24 jam non-stop yang selalu always megang handphone, smartphone-nya ya. Dan teman-teman tuh merasa kayak, wah saya kenapa nggak seperti mereka ya? Kenapa saya begini ya? Atau bagaimana gini? Teman-teman sering mengkritik diri teman sendiri tanpa menyadari bahwa teman-teman sendiri sudah yang dinamakan FOMO. Yes, seperti itu. Dan next kita akan membahas nih, di sini ada dampak negatif mengenai FOMO tersebut terhadap kesehatan mental dan finansial. Apa sih itu? Mari kita bahas. Yang pertama ada secara mental. FOMO ini mempengaruhi secara mental dengan depresi, kecemasan, bahkan penurunan harga diri karena terus-terusan membanding diri teman-teman melalui dibalik layar, seperti teman-teman mempunyai kerabat, sahabat dekat, keluarga atau bagaimanapun ya, melihat kesenangan mereka di media sosial dan teman-teman merasa kayak teman-teman tuh memiliki kekurangan dalam diri teman-teman, tidak bisa melakukan aktivitas seperti itu. Dan itu dinamakan seperti keterpaksaan, teman-teman harus melakukan apa yang teman-teman lihat di media sosial, gitu teman-teman. Yang kedua ada FOMO yang juga memiliki dampak nyata pada keputusan finansial. Jadi perlu kita ketahui juga nih, sangat penting ya teman-teman. Itu kan gimana dorongan untuk membeli tiket konser atau acara yang mahal, atau membeli barang-barang branded untuk melakukan bagi diri teman-teman sendiri, untuk memuaskan hasrat teman-teman sendiri. Dan teman-teman perlu ketahui loh, finansial juga sangat penting loh buat teman-teman lihat nih. Jadi kayak contohnya saya contoh seperti ada seseorang mungkin remaja seperti sekarang Gen Z yang konser yang terbaru seperti artis Korea yang kemarin baru datang itu Blackpink, itu pasti banyak sekali penggemar yang ingin sekali menonton. Dan bahkan juga ada sebagian lah ya teman-teman yang memiliki finansial yang cukup kurang, tapi namun memiliki rasa ingin sekali bertemu, nonton konser, dan teman-teman apapun teman-teman lakukan seperti itu tanpa melihat kehidupan teman-teman seperti apa, seperti itu. Jadi kayak utamakan finansial dulu, baru kita pikirkan apakah pengeluaran kita cukup atau mungkin lebih bagaimana ya. Teman-teman harus melihat finansial teman-teman, seperti itu. Sini juga kita masuk ke siklus umpan balik FOMO tersebut. Apa itu siklus umpan baliknya? Mari kita ketahui. Seringkali kita scrolling media sosial, semakin banyak pemandangan ideal yang teman-teman mungkin lihat, dan semakin besar pula rasa kekurangan dan ketidakpuasan yang teman-teman rasakan terhadap hidup teman-teman sendiri. Lingkaran setan ini menciptakan ketergantungan pada smartphone dan menghalangi kita untuk sepenuhnya menikmati momen saat ini. Seperti ya gitu, teman-teman scrolling, teman-teman merasa kayak, aduh saya kok kurang dalam segala hal, atau saya harus nih seperti dia, saya harus bisa kesana kesini membeli ini itu, tanpa teman-teman sepenuhnya merasa untuk menikmati rasa momen teman-teman untuk sekarang, untuk merilekskan diri atau mungkin bersyukur apa yang teman-teman punya, seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita melihat siklus umpan balik dari FOMO tersebut. Adapun juga sini kita bahas mengenai strategi mengatasi kecemasan. Dalam strategi ini
untuk mengatasi kecemasan yang teman-teman rasakan dari FOMO tersebut, teman-teman perlu juga harus memenuhi konsep JOMO. Apa itu JOMO? JOMO itu joy of missing out, yaitu kegembiraan atau keputusan yang muncul dari memilih untuk beristirahat dan memprioritaskan diri teman-teman untuk menikmati momen tanpa tekanan eksternal. Tadi yang seperti saya bilang, teman-teman, saya kasih solusinya seperti teman-teman jauhkan diri dari smartphone, batasi diri seperti itu, terus teman-teman bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar gitu, atau melakukan hobi teman-teman sendiri seperti berolahraga, bermain musik. Itu juga bisa mengurangi namanya kecemasan yang ada pada FOMO tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi waktu itu juga untuk berharga bagi kita. Jadi kita jangan menggunakan smartphone sesering mungkin, atau untuk melihat media sosial hal yang menurut kita yang cukup tidak berguna, seperti mungkin melihat orang-orang membeli barang branded atau pergi kemana. Dan teman-teman jangan teman-teman tanam pada diri teman-teman sendiri atau mindset teman-teman untuk harus melakukan seperti apa yang teman-teman lihat. Seperti itu. Kesimpulan yang udah saya dapatkan dari sini yaitu tantangan bagi generasi Gen Z ini itu sangat mendedikasikan pada kesuksesan dan kebahagiaan berdasarkan standar internal, bukan standar algoritma. Lalu mari kita mulai hari ini untuk memilih keseimbangan daripada keterpaksaan, memilih ketenangan daripada kecemasan, serta pada akhirnya memilih JOMO untuk merayakan perjalanan diri teman sendiri yang paling unik dari diri kita. Seperti itu teman-teman. Akhir kata dari saya sekian, terima kasih.